There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I want. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Maaf ya, akhir-akhir ini tuh aku nggak bisa menyapa kalian setiap hari karena memang aku tuh lagi sakit ya teman-teman. Jadi aku tuh hanya bisa semampunya aja untuk upload video. Nah ini tuh aku mau liatin penampakan dapur aku yang jauh berbeda. Karena kemarin itu waktu aku sakit kan dapur aku tuh berantakan banget dan kulkas aku ini tuh rusak gitu ya teman-teman. Jadi kemarin kulkas ini tuh baru selesai diperbaikin sama Pak suami. Alhamdulillah punya suami multifungsi ya teman-teman. Jadi bisa perbaiki apa-apa yang rusak di rumah. Jadi kalau ada yang rusak tuh selalu minta tolong sama Pak suami untuk perbaiki. Jadi nih setelah Pak suami selesai perbaiki kulkas, ternyata Pak suami itu ngerombak dapur aku. Katanya dapur aku tuh sempit banget dan kayak nggak leluasa gitu. Makanya di sini Pak suami makeover dapur atau rombak gitu ya. Tapi aku nggak ikutan karena memang aku lagi sakit gitu ya. Paling aku hanya bantu tipis-tipis aja sih, kayak geser-geser tipis-tipis ya untuk perbaikan perbaikan kulkas itu Pak suami aku yang nangani. Nah di sini tuh aku mau lihatin ke kalian, ini tuh adalah barang-barang aku yang di dalam kulkas. Ini tuh keju aku busuk teman-teman, karena kan kemarin itu kan aku simpennya di kulkas. Jadi gitu dikeluarin di kulkas beberapa hari dia tuh langsung busuk gitu. Sayang banget kan harus buang-buang makanan. Nah di sini tuh kulkas aku udah dihidupin selama 1 malaman gitu tanpa diisi. Jadi pagi-paginya tuh udah boleh dimasukin gitu ya untuk barang-barang atau bahan makanan yang ada di kulkas. Ini tuh juga udah bersih ya, udah dicuciin sama Pak Su. Pokoknya udah celing ya teman-teman. Jadi aku tinggal susun-susun aja. Nah di sini tuh aku belum ada belanja karena aku tuh masih belum berani gitu belanja mingguan. Seharusnya aku udah belanja gitu ya. Cuman aku nggak berani, takut kulkasnya tuh nanti rusak lagi gitu ya. Jadi aku belanjanya tuh harian dulu. Nanti kalau memang kulkasnya udah netral, udah nggak rusak lagi, baru aku bakalan belanja mingguan lagi. Nah ini tuh ada banyak tutup-tutup food container aku yang yang kotor maksudnya ya teman-teman. Jadi di sini aku bersihin biar nanti tuh nggak kotor lagi masuk ke kulkas, karena kulkasnya kan udah bersih ya. Jadi semua tuh mau aku lap-lap dan aku bersihin. Ini masih ada sisa gula merah ya, kemarin aku beli 1 kilo. Aku tuh sering bikin makanan sebenarnya teman-teman, kayak bubur gitu, cuman jarang banget aku videoin gitu. Jadi ini tuh aku tuh kayak mager banget, lagi down banget mau bikin video ya. Aku tuh gitu ya teman-teman, kalau lagi rajinnya ya rajin bikin video. Tapi kalau lagi down mau sampai 2 minggu tuh aku nggak ada bikin video. Karena memang mood aku tuh sedikit nggak bagus ya, karena aku tuh memang orangnya nggak konsisten sebenarnya. Jadi kalau kalian pengen tahu kenapa aku bisa upload setiap hari, itu karena pas aku rajin bikin video, aku bikin sebanyak-banyaknya, jadi aku nimbun konten gitu teman-teman. Nah nanti tuh tinggal aku edit, aku jadwalin aja di YouTube Studio. Jadi dia tuh kan akan tayang sendiri, makanya aku tuh masih kelihatan konsisten. Tapi kalau seandainya aku tuh udah nggak punya stok video, baru akan kelihatan nggak konsistennya aku ya teman-teman. Maaf ya kalau seandainya aku tuh memang orangnya gimana ya, moodnya tuh nggak nentu gitu. Jadi kadang rajin, kadang enggak gitu. Gimana sama kalian teman-teman? Apa gitu juga nggak sih? If I could lay down beside you, Karena aku nge-YouTube juga, nge-YouTube santai ya teman-teman. Aku nggak yang terlalu ngoyo, jadi aku tuh santai aja gitu. Walaupun aku pas nggak punya video, terus aku nggak ngonten juga ya nggak masalah gitu. Karena kan aku nyantai aja gitu, nggak terlalu buru-buru. Karena aku tuh takut capek sendiri gitu. Makanya kalau pas lagi down, ya udah aku istirahat aja dulu, nggak upload juga nggak apa-apa sampai 3 hari. Kadang aku nggak upload ya. Tapi kalau seandainya aku lagi konsisten,
atau lagi punya banyak stok video, biasanya aku upload setiap hari. Pokoknya yang nggak nentu gitulah teman-teman, tapi aku usahain aku bisa upload setiap hari gitu ya teman-teman, walaupun dalam per bulan itu atau per seminggu tuh ada yang bolong-bolongnya. I would when nothing really matters. Nah, di sini tuh aku ada belanja ya teman-teman, sedikit tadi belanja pagi, terus di sini baru sempat aku susun karena ini tuh siang gitu ya. Tadi tuh lemes banget teman-teman, jadi aku susunnya siang. Nah, di sini tuh ada cabe yang kemarin itu nggak ada di kulkas, nggak dimasukin kulkas ya. Jadi aku beli cabe itu sedikit, nggak masuk kulkas karena kulkasnya rusak. Jadi di sini tuh mau aku petilin aja dan mau aku masukin ke kulkas gitu ya, karena di luar tuh cepat banget keriting. Kalau cabai itu di luar paling tahannya tuh 2 hari sampai 3 hari gitu ya teman-teman. Kalau udah lewat dari 3 hari tuh biasanya udah keriput gitu ya, mau diulek juga susah banget gitu. Jadi di sini mau aku masukin aja ke kotak dan aku masukin ke kulkas. Memang bener ya, kalau kita tuh udah terbiasa punya kulkas, tiba-tiba kulkas rusak tuh berasa bingung banget nggak sih teman-teman? Apalagi aku yang tipikal orang yang biasa nyetok gitu ya. Jadi kalau belanja harian tuh kayak berasa gitu. Kemarin udah sempat juga 1 bulan nerapin belanja harian gitu ya, tapi ternyata aku tuh malah nggak bisa nabung gitu. Tapi kalau aku belanjanya mingguan, setidaknya tuh masih bisa check out perintilan di Shopee. Walaupun harga 30.000 tuh masih bisa check out gitu ya. Tapi kalau belanja harian tuh berasa boros banget, apalagi kalau beli minyak, beli gula tuh sedikit-sedikit gitu ya, berasa boros akunya. Gimana sih menurut kalian, lebih bagus belanja harian atau belanja mingguan? Menurut pendapat kalian ya teman-teman. Tapi kalau pribadi aku sendiri tuh kayak lebih hematan belanja mingguan ya. Soalnya kita tuh kayak lebih bisa mengatur gitu ya. Kalau belanja harian tuh kayak dikit banget dapetnya, udah gitu harganya tuh jauh lebih mahal gitu ya. Kalau kita belanjanya mingguan, kita tuh bisa dapat harga murah. Jadi kita tuh lebih mengirit budget belanjaan. Cuman kadang-kadang tuh banyak aja kendalanya ya teman-teman. Kayak kemarin tuh Pak suami gajinya harian, aku tuh belum bisa ngumpul, terus kayak kemarin apa namanya, kulkas aku rusak gitu ya, jadi kayaknya banyak aja gitu halangannya ya teman-teman. Cuman kali ini tuh aku berharap sih nggak ada lagi halangan, karena aku tuh pengennya belanjanya tuh terus mingguan gitu. Terus kalau bisa sih belanja kebutuhan pokoknya tuh per bulan gitu ya, kayak beras, minyak gitu. Cuman ya mudah-mudahan kedepannya ini bisa seperti itu ya teman-teman. Itu tuh sebenarnya bukan karena kita banyak uang sih nyetok gitu, itu tuh karena kita tuh kayak mau mengirit gitu, karena jauh lebih irit seperti itu. Nanti pelan-pelan aku bakalan stokin lagi gitu ya, walaupun aku tuh kayak bisanya mingguan, nanti aku bakalan belanja lebih-lebih gitu biar kayak stok aku tuh ada terus gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku udah selesai untuk susun-susun atau masuk-masukin ke food container belanjaan sisaan yang ada di rumah. Karena aku tuh belum belanja, jadi nih kulkasnya masih kosong gitu ya. Lagian pun aku juga belum berani gitu untuk masukin kulkasnya isian penuh-penuh gitu, takutnya nanti kulkasnya ngedrop. Kemarin itu mingguan kemarin, belanja mingguan kemarin tuh banyak yang kebuang ya teman-teman, karena aku tuh nggak tahu kulkas aku rusak gitu ya dari berapa hari. Terus pas aku cek kulkas ternyata tuh udah banjir, terus aku lihat ikan aku tuh udah pada busuk gitu dan banyak banget stok-stok makanan yang udah rusak gitu teman-teman. Jadi tuh berasa mau nangis gitu ya. Makanya tuh langsung bilang sama pas suami kulkasnya rusak, terus diperbaikin, dicek itu baru diperbaikin. Kemarin itu mau tanya sama tukang servis gitu ya, ternyata harganya tuh mahal banget teman-teman, sampai 400 ribuan. Jadi kata pak suami, udah biar pak suami aja yang perbaiki. Emang kalau kita perbaiki ke tukang servis 1 hari tuh siap gitu ya. Kalau perbaikan sama pak suami tuh bisa butuh 3 sampai 4 hari gitu loh teman-teman. Gak bisa buru-buru karena pak suami kan pelan-pelan gitu ngerjainnya. It's been way too long. If I could lay down beside you, I
Pas suami aku tuh ngerjain apa-apa tuh pelan-pelan banget ya teman-teman, kayak hati-hati banget. Semua tuh diperiksain dengan detail gitu sama pak suami aku. Jadi kalau minta tolong perbaiki apa-apa tuh sama pak suami memang nggak bisa cepet. Paling lama tuh kayak 4 hari sampai 5 hari. Soalnya pak suami itu nyambi sambil kerja juga ya teman-teman, ditambah jualan juga. Jadi memang pas waktu ada waktu-waktu lapang baru bisa perbaikan. Dan ternyata setelah diperbaiki pak suami tuh aku cuman ngeluarin budget sekitar 100 ribuan gitu ya, nggak nyampe kayaknya 100 ribu. Alhamdulillah kulkas aku sudah bisa hidup dan bisa berfungsi kembali. Ya semoga aja nanti kulkasnya nggak rusak-rusak lagi ya teman-teman. Kulkas itu aku beli dulu murah banget, cuman 600 ribu. Terus aku udah pakai hampir 2 tahun gitu ya. Jadi kulkas itu tuh udah awet banget menurut aku. Jadi kalau udah mulai sakit-sakitan itu hal yang wajar ya teman-teman, karena kan dipakai setiap hari. Jadi kalau dia sakit-sakitan ya wajar gitu ya, butuh dana juga dia untuk perbaikan. Jadi untung aja kerusakannya tuh nggak parah gitu ya. Karena yang rusak itu bukan obat kulkasnya gitu ya, atau dinamo gitu, bukan yang itu, tapi korsleting kayak rollernya gitu, ada namanya roller apa sih, pokoknya untuk daya tarik antara listrik ke kulkas gitu, biar jangan terlalu banyak masuk daya gitulah kata penjelasan pak suami kemarin ya. Cuman aku kan perempuan jadi nggak terlalu ngerti soal-soal gitu, makanya aku serahin aja sama pak suami, mana yang mau diganti, mana yang mau bisa diperbaiki itu nanti urusan sama pak suami. Alhamdulillah tuh yang diganti cuman beberapa jok sama salah satu kayak dinamo untuk penetral arus gitu ya teman-teman. Jadi cuman itu aja yang diganti. Alhamdulillah sih nggak terlalu banyak gitu ya untuk modalnya. Kalau untuk pak tukangnya, tukang servisnya itu gratis ya teman-teman. Nanti aku bayarnya dengan caraku sendiri aja. Oke deh, lanjut. Di sini tuh aku mau refill minyak. Tadi tuh aku beli minyaknya seperempat aja karena memang aku tuh belum belanja mingguan gitu karena sakit gitu ya. Jadi aku belinya seperempat aja. Sebenarnya aku tuh 1 minggu tuh butuh 1 kilo minyak gitu ya teman-teman. Cukup 1 kilo. Jadi 1 bulan tuh 4 kilo gitu ya. Itu pun kalau aku tuh nggak goreng-goreng kerupuk. Kalau aku goreng kerupuk bisa tambah ya teman-teman. Oke, di sini aku lanjut masak aja ya. Udah lama banget aku nggak bikin konten masak memasak. Sebenarnya video ini tuh mau aku bagi dua gitu teman-teman, tapi ternyata durasinya tuh kependekan. Entah kenapa YouTube aku nih kalau durasinya di bawah 15 menit itu nggak ada yang nonton gitu ya teman-teman. Nggak tahu kenapa, dan dolarnya tuh dikit banget. Makanya tuh aku kalau bikin video tuh biasanya durasi 15 menit ke atas. Jadi semoga aja kalian gak bosan ya teman-teman nontonin video aku yang durasinya tuh panjang-panjang terus ya. Kalau teman-teman sendiri gimana nih teman-teman, kalau bikin video tuh durasi pendek apa durasi panjang? Kalau aku pengalaman ya teman-teman, durasi pendek tuh malah videonya tuh anjlok gitu ya viewersnya. Gak tahu kenapa, mungkin karena memang udah dari awal durasinya panjang kali ya. Nah, di sini aku dibantuin sama anak muda aku, dia tuh lagi masak nasi, dan jangan salpok sama ulekan yang ditaruh di atas Cosmos atau Magicom. Soalnya tuh udah rusak juga teman-teman. Masya Allah, nikmat banget ya hidup aku. Semua rusak ya teman-teman, dari kipas angin anak di kamar juga rusak. Terus Cosmos aku tutupnya juga rusak, kulkas juga rusak. Pokoknya kalau sekali rusak tuh semua gitu bikin puyeng banget nggak sih teman-teman? Tapi alhamdulillahnya tuh masih bisa dimanfaatkan gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, aku manfaatkan aja dulu Cosmosnya walaupun ditutupin pakai ulekan gitu ya. Soalnya memang belum beli gitu. Soalnya ini kan mau lebaran ya. Jadi banyak banget pengeluaran yang harus aku keluarkan gitu ya. Pengeluaran kita tuh jauh lebih besar dari biasanya. Terus ini tuh juga kayak masih bisa dimanfaatkan. Jadi ya udahlah, aku nggak beli dulu, aku pakai aja dulu yang lama. Nah, di sini untuk trip kloter pertama gorengan aku udah kelar ya teman-teman. Lanjut di sini aku goreng yang kedua. Jangan salpok, aku lari-larian ya, soalnya tuh minyaknya tuh meletus-meletus gitu teman-teman.
Nah, di sini tuh aku juga mau masak si pepaya mudanya. Ini tuh nggak terlalu muda sih pepayanya, kayak mengkal gitu ya teman-teman. Dan pas aku mau cuci ternyata air aku mati. Padahal aku tuh mau bikin konten endos ya tentang cuci piring. Ternyata air aku tuh mati dan ini tuh bakalan besok lagi baru bisa bikin ya. Soalnya kan gimana ya, aku tuh siap ini tuh mau beresin jualannya Pak suami atau masak-masak jualannya Pak suami. Jadi tuh nggak bakalan sempat lagi ngerjain kerja sama atau bikin YouTube. Makanya aku tuh nggak bisa stok-stok YouTube banyak-banyak lagi ya teman-teman. Ya semampu aja lah. Kalau bisa upload seminggu 3 kali ya udah, itu tuh udah syukur banget. Kalau bisa tiap hari ya alhamdulillah gitu ya. Karena tenaga aku juga terbatas. Karena kan aku tuh lagi nggak fit, nggak bisa makan banyak ya teman-teman. Aku ini kan tenaganya tenaga nasi ya, jadi kalau pas nggak bisa makan banyak tuh berasa down banget, berasa lemes gitu ya. Makannya tuh cuman makan-makan yang lembut-lembut gitu, rasanya kayak nenek-nenek gitu, kayak anak bayi ya teman-teman. Jadi tenaganya tuh nggak full. Beside you, I would. Alhamdulillah satu menu aku udah masak. Ini tuh untuk anak-anak sama Pak Su gitu ya teman-teman. Anak-anak aku tuh sukanya makan kayak gini ya, ada sambalnya. Kalau mereka tuh nggak ada sambalnya, mereka tuh nggak nafsu makan. Nampak banget ya teman-teman orang Minangnya. Kayak emaknya kalau makan nggak ada sambal tuh berasa ada yang kurang gitu. Jadi tiap hari tuh memang wajib banget aku masak sambal ya teman-teman. Jadi kalau udah katanya cabai mahal, tomat mahal tuh berasa aduh gimana gitu ya, wajib dibeli walaupun mahal gitu ya. Soalnya nanti kalau nggak masak sambal, anak-anak tuh nggak selera makan gitu, jadi kasihan kan. Jadi aku tuh tetap wajib beli sambal gitu ya. Nah, di sini juga aku mau masak pepaya mudanya. Ini tuh pengen aja gitu, walaupun nanti makannya tuh nggak bisa gitu, tapi ya udah pengen dimasak aja gitu. Nanti tuh kadang aku makan juga ya pakai ini, kayak pelan-pelan gitu ya makannya teman-teman, karena usia aku kan masih bengkak gitu ya. Jadi kalau makan yang keras-keras tuh bisa berdarah gitu. Kemarin aku udah sempat periksa gitu dan udah sempat dibuang juga darahnya. Jadi agak udah enakan gitu ya teman-teman. Sekarang tuh masih tahap pemulihan, jadi masih jaga-jaga makan gitu ya biar jangan infeksi lagi gitu. Nah, di sini aku tambahin air biar ada kuah-kuahnya gitu. Terus aku kasih seasoningnya ya seperti biasa ya teman-teman. Garam, gula, penyedap rasa, pokoknya itulah ya, masih bumbu-bumbu setia yang selalu menemani aku keseharian makan makanan aku atau masakan-masakan aku ya teman-teman. When nothing really matters, that's all I want. Panjang lebar banget aku ngomong dari tadi ya teman-teman, sampai lupa tanya kalian hari ini tuh masak apa? Masih puasa nggak sih? Pasti dong, tentunya kan ini masih berapa hari puasa ya. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk yang udah masih full puasanya seneng banget lihatnya. Semoga lancar sampai di hari H ya. Aku tuh masih belum bisa puasa ya teman-teman, soalnya aku tuh harus makan 2 jam sekali. Jadi aku tuh masih pemulihan gitu, jadi belum bisa puasa. Semoga aja dalam beberapa hari ini aku bisa pulih dan aku bisa puasa lagi, dan nanti kita bisa bikin menu-menu takjil lagi ya. Aku tadi ada beli ubi sebenarnya teman-teman, cuman bingung sih mau dimasak apa. Mungkin nanti bakalan aku videoin untuk besok ya. Nah, ini dia menu aku udah selesai teman-teman. Terima kasih banyak aku ucapkan yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir ya. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video-video yang aku share. Sampai jumpa lagi di next video ya teman-teman. Assalamualaikum, dadah.